mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Saudara, 3 hal ini kita akan coba tinjau dari kacamata digital. Nah, apa ini Bapak Ibu? Yang pertama, mengingat. Multimedia. Nah, ini dia. Mengingat, saya jejerkan seperti mendownload atau mengunduh atau menginput data. Nah, anak-anak yang lebih tahu, pernah mendownload? Pernah belum? Apa yang didownload? Apa? Video. 2, game. Oke, game berarti game dulu nomor 1. Game, video, terus. Kalau yang kantor, mungkin orang tua, Shopee, ibu-ibu. Kalau kantor ya agak mentereng PDF kan gitu. Nah, syaratnya bisa mendownload apa? Kuota. Kalau misalnya nggak punya kuota, harus ada WiFi. 3, oh itu harus ada HP. Dari laptop bisa nggak? Bisa. Ada gawe. Apalagi syaratnya? Kita lihat sinyalnya. Jangan-jangan belum beli kuota, belum bayar WiFi. Jadi sebuah proses mengingat ketika dibuka. Ada banyak proses-proses yang terjadi. Tidak suddenly, tidak bedunduk, tidak tiba-tiba, tidak spontanitas. Karena spontanitas hasilnya kan gitu. Jadi itu mengingat, saudara. Mengingat ternyata seperti orang mendownload ada banyak syaratnya. Setelah di-download, proses yang kedua apa? Kira-kira? Next, multimedia. Nah, percaya. Kita akan bandingkan dengan proses kita punya aplikasi. Apa supaya kita aplikasi yang pertama kita lakukan? Kita harus pergi, kalau yang handphonenya itu Google Play Store, itu handphonenya apa? Android, itu Google Play Store. Yang bawah itu handphonenya iPhone. Baru kita bisa mengaplikasi ketika kita punya aplikasinya. Itulah percaya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, nah ini, yaitu bersaksi. Kalau sudah berhasil kita upload. Mau dimasukkan di mana kita upload biasanya? 1, kita kalau upload di mana pertama? TikTok. Kedua, Instagram. Ketiga, Facebook. Keempat, status. Pertama kali status. Nah, lalu dilihat, loh kok belum banyak yang melihat, ulangi lagi kan itu. Ulangi lagi. Kalau belum di-upload, kirim japri. Itulah bersaksi. Ternyata proses untuk mengingat, percaya, dan menjadi saksinya membutuhkan energi, membutuhkan persiapan, membutuhkan sistematika, bahkan
di dalam hidup kebersamaan harus ada diskusi, harus ada kesepakatan. Untuk meletakkan meja di depan mimbar atau diubah di depan kursi, itu tidak berjalan sendiri kursinya. Tapi ada kesepakatan. Bukan hanya diberitahu kepada jemaat, terutama pada teman-teman yang bertugas. Oh, nanti di sana majelis duduk di bawah. Tentu itu perlu sebuah kesepakatan untuk mengingat, percaya dan mengingat, percaya dan kurang mantap, mengingat, percaya dan menjadi saksinya. Mari saudara, kita akan lihat bacaan kita. Yang pertama dari Yesaya. Silahkan lagunya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga. Nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, 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 bersorak-sorai bagi rajamu. Untuk mengingat, percaya dan menjadi saksinya Kristus yang bangkit, tidak cukup untuk membaca tulisan firman Tuhan, tidak cukup mendengarkan suaranya siapa? Tadi suaranya Victor Huta Barat. Tapi perlu kita bangkit berdiri menyanyikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikanlah nyanyian baru. Sampai semua bersorak. Kalau masih ngejejer, ulangi 1000 kali. Saya akan lihat siapa yang bersorak, siapa yang tidak. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubi pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kayaknya nggak masuk standar ini. Bersorak-soraknya masih wegah-wegahan. Malah ada yang begini, ada yang begini. Bagaimana kita mau menghargai raja? Bagaimana kita mau mengingat dan percaya? Untuk mengatakan dengan tubuh saja kita gengsi, jual mahal. Mari saudara kita nyanyikan, nggak usah pakai gengsi, hancurkan gengsimu. Mari, ayo. Jangan gengsi, tunjukkan kamu percaya pada rajamu. Kalau perlu Pak Hendra nyanyi. Ayo Pak Hendra. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak Ibu pernah baca? Silakan duduk. Ketika Daud yang raja menyambut kedatangan tabut Tuhan, apa yang dilakukan Daud? Menari. Apakah kita lebih mulia dari Daud? Apa juga yang dilakukan Daud? Membuka baju. Tapi kita nggak usah meniru. Itulah sikap percaya, mengingat menjadi saksinya, berpikir pola pikir kita, hancurkan gengsi kita. Yang menjadi raja itu Tuhan, bukan kita. Mari saudara, kita akan lihat apa yang dikatakan Yesaya. Kita akan baca 1, 2, dan 3. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah, bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Kembali ke utuh. Bapak Ibu pernah mendengar apa yang namanya istilahnya power syndrome? Jadi mempunyai sindrom, punya penyakit seolah-olah masih berkuasa seperti dulu. Ini penyakit orang mau emeritus. Penyakit orang mau pensiun. Hati-hati. Seperti orang naik kendaraan, nyaman tertidur, tiba-tiba direm. Inginnya maju. Itulah proses kehidupan yang mengingatkan semua itu berubah. Semua itu berjalan. Itulah yang pertama diingat, semua itu baru. Semua itu menuju ke depan. Banyak orang tua Jawa yang marah, jengkel, tidak bisa berbahasa Jawa anak-anak sekarang. Karena memang hari ini bahasa Jawa kalah dengan bahasa Inggris. Anak-anak kecil sekarang handphonenya nggak mau kalau pakai bahasa Indonesia, susah, ribet. Sesuatu itu selalu baru dan selalu berganti. Itu yang harus kita ingat. Kita harus move on, zaman berubah. Cara orang berkomunikasi berubah. Kalau dulu ketemu orang harus mandi dulu, pakai parfum, memberitahu dulu mau sowan. Hari ini cukup WA tanpa harus mandi. Itu artinya sebuah perubahan yang kadangkala kita tidak siap untuk mengingatnya. Maka ketika ada sesuatu yang baru, kita uring-uringan. Kita harus ke depan, kita harus gaul. Bahwa perubahan zaman itu selalu terjadi. Ada saatnya kita berkarya. Ada saatnya menjadi penasihat duduk di belakang kursi. Biarlah yang muda yang berkarya. Orang tua
dengan doa-doanya. Kadang-kadang bukan itu yang terjadi. Apalagi dalam pemerintahan tetap ingin ikut serta, cawe-cawe ikut berperan. Hari ini Tuhan mengingatkan, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesaya. Yang kedua tentang percaya, yaitu bergiranglah hati yang senang, percayalah, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi hati yang iri, dengki, penuh curiga, maka kita nggak siap menjadi saksi-saksinya, karena kita hanya mempersaksikan diri kita sendiri. Padahal Yesaya katakan tugas kita adalah membawa damai. Ternyata perdamaian itu juga berubah. Kalau dikatakan biasanya, nah ini, kalau lembu nggak mungkin akan makan jerami bersama-sama singa, anak serigala dengan domba, itu begitu rukun. Saudara, agama, gereja mengalami proses pertikaian yang begitu panjang. Katolik dan Protestan oleh orang-orang tua kita diajarkan dalam pertentangan. Ada yang mengatakan, apa bedanya salibnya orang Katolik dan salibnya orang Protestan? Bapak Ibu tahu? Orang Protestan berkata begini, kita orang Protestan, orang Katolik itu salibnya masih ada Tuhan Yesusnya, maka itu belum bangkit. Sedangkan orang Katolik, mungkin saya bukan orang Katolik jadi subjektif, mungkin juga berpikiran, kalau salibnya orang Protestan itu nggak ada Yesusnya, Yesusnya sudah pergi entah kemana. Nah, itulah yang disuarakan pertentangan. Hari ini damai sejahtera, yang dulu mungkin bertikai seperti anak lembu singa, tapi Yesaya katakan kita harus move on. Menjadi saksinya kita harus melebur. Kita harus bisa menjadi berkat bagi kehidupan. Sehingga saking semangatnya Komisi Adioswo membuka senam untuk masyarakat, senam untuk warga gereja dan masyarakat. 90% masyarakat. Itu kan berhasil Bapak Ibu kan. Jadi mari kita mengingat, percaya dan siap menjadi saksinya. Karena sesuatu baru yang berubah baru, nggak usah kenceng-kenceng. Dulu zamanku ki ngene, kok sekarang gini? Bergiranglah, karena ada yang baru. Dan itulah kesaksian-kesaksian dalam kehidupan dunia yang selalu berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, lagunya Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari saudara kita lihat proses menjadi batu. Proses menjadi batu penjuru. Kita akan baca, mungkin dijembrengkan multimedia, bisa dijembrengkan. Oke, kita akan baca nyanyian puji-pujian. 1, 2, 3.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Lihat gambar batu penjuru, Bapak Ibu. Nah, itu batu yang di pojok. Siapa yang membuang? Tukang. Tukang itu biasanya tinggal mengerjakan perintahnya mandor. Mandor atas lagi adalah arsitek. Ya wajarlah. Kalau tukang yang penting bayar Sabtu sore dapat duit, cepat rampung, kalau perlu kejar tayang. Tetapi yang dibuang itu ditemukan oleh arsitek yang tahu. Nah, apakah kita hanya ingin menjadi tukang-tukang yang melakukan pekerjaan tanpa tahu maksudnya? Dari dulu ibadah nggak pernah jadi warga gereja. Pokoknya ibadah, gerejamu mana? Di mana-mana. Apakah cukup hanya jadi jemaat, nggak ingin rindu melayani? Jadi guru sekolah minggu, jadi pengurus komisi, jadi majelis. Ketika kita ingin menjadi batu penjuru, mari kita harus berubah. Bukan hanya menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Gereja sungguh dahsyat. Setiap minggu mengadakan persekutuan setiap kelompok. Lalu berdiskusi. Ada yang jadi bendara melaporkan. Itu berulang-ulang. Jangan kaget orang Kristen di RT jadi MC. Orang Kristen di RT, di masyarakat jadi penjara. Kok jadi penjara? Jadi bendahara. Karena kita dididik untuk menjadi batu penjuru. Itulah saudara. Maka ingat, kita lihat itu nyanyian puji-pujian. Jadi yang diingat itu sesuatu yang positif yang kita lakukan dalam kehidupan bergereja. Yang negatif nggak usah dipikirkan, karena biasanya yang negatif nggak perlu dipikir lalu dilakukan. Nah, jadi yang negatif itu nggak perlu dipikirkan. Jadi jangan kaget kalau negatif diulang-ulang karena nggak pernah dipikir. Lalu yang kedua, percaya. Percaya bukan hanya karena mendapatkan pujian, tapi kasih-Nya yang nyata. Mari anak-anak Tuhan percaya kasih-Nya nyata. Walaupun mungkin ditolak karena minoritas, ditolak karena mungkin membawa salib, tapi kasih dunia ini nggak usah diresahkan. Kalau ternyata kasih-Nya tidak selalu bersinar, kasih-Nya Tuhanlah yang selalu menguatkan. Maka bersaksi menjadi batu penjuru. Itulah firman Tuhan. Paskah yang mengingatkan kebangkitan Kristus juga pasti harus membangkitkan semangat kita. Dan yang terakhir, lagunya Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang
Mari kita akan baca bersama 1, 2, dan 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara, gambarnya siapa? Coba ditebak. Yang satu ada tertulis yaitu tadi disebut di Kisah Para Rasul, Petrus. Petrus kanan atau kiri? Kiri. Yang kanan siapa? Yang di luar gereja nggak lihat, apalagi di samping. Pindah ke sana kalau mau lihat. Yang di kanan siapa? Perwira rohani, perwira Itali kok rohani. Yang namanya siapa kira-kira? Yang dibaptis? Nanti dicari. Nah, ternyata ketika Petrus yang biasa di Yerusalem dengan dogma-dogma Yahudinya, jadi kadang-kadang antara iman dan kebudayaan itu bercampur. Contoh GKJ. Pokoknya nak nang gereja sing apik ku ya basa Jawa, men nges. Yang enggak tahu basa Jawa ngos-ngosan. Gusti Yesus enggak pernah bisa bahasa Jawa. Ingat itu, Bapak Ibu. Jadi budaya itu kadang-kadang lebih berkuasa. Ketika orang Yahudi menanamkan 8 hari bayi itu harus disunat, maka orang-orang Kristen pertama kali harus disunat. Itu menjadi masalah ketika kekristenan masuk ke Eropa. Ketika sirkumsisi belum sehebat dan diyakini dari segi medis. Artinya untuk menjadi saksi, kita siap bertemu dengan pluralitas keperbedaan. Jangan sedikit-sedikit berbeda mengatakan kafir, haleluya, jangan. Hari ini untuk menjadi saksinya dimulai dengan mengingat saat Petrus bertemu perwira Itali yang akan dibaptis. Kira-kira saya lupa atau ngetes jenengan semua? Dua-duanya. Nah saudara, mari kita akan lihat nanti. Nah, dikatakan kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ada orang dibaptis kalau memang sudah siap dibaptis. Bapak Ibu tahu, untuk menyadarkan Petrus mau membaptis ada peristiwa apa? Di Yope, guru sekolah minggu diceritain belum anak-anak? Ketika Petrus tinggal di Yope ada, kalau bahasa Jawa, lawon. Apa lawonnya? Yaitu kain putih yang turun dari langit, isinya apa? Binatang-binatang yang dinajiskan. Lalu Petrus menolak, no, tidak, itu najis. Tuhan katakan apa? No, yang sudah kuberikan padamu itu bukan najis, tapi yang keluar daripadamu itu yang menjadikan batu sandungan, itu yang najis. Akhirnya Petrus sadar bahwa untuk menjadi saksi Tuhan itu harus siap masuk dalam berbagai macam pluralitas
Kita yang harus pandai mendesain cara kita bersaksi. Kita diberi logika dan cara-cara. Gereja sudah bermetamorfosa. Setiap Paskah kita sudah siap untuk menunjukkan kesaksiannya. Kotak-kotak itu nanti kita kumpulkan, kita berikan pada masyarakat. Bayangkan kalau diganti kita pegang kotak lalu kita jalan sampai Kembangan bagi-bagi kotak Paskah. Kira-kira apa yang terjadi? Itulah menjadi saksi untuk tidak membedakan orang dan percaya bahwa Tuhan itu adalah teman bagi semua orang. Karena seringkali Tuhan itu dijadikan lawan bagi orang lain. Biarlah murka Tuhan diasap oleh api neraka. Bayangkan saudara, banyak orang-orang pemuka agama rohaniawan. Walaupun kalau rohaniawan betulan nggak punya badaniawan medeni. Seringkali agama dijadikan provokasi dengan mengatasnamakan Tuhan untuk menyingkirkan, membunuh, jadi teroris. Bukan saksi-saksi ilahi yang ingin ditunjukkan kepada dunia. Tapi kita inklusif. Kita benar-benar menjadi saksi. Karena Tuhan itu menjadi teman bagi semua orang. Dan yang terakhir dikatakan, Dialah Allah yang ditentukan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Biar Tuhan saja yang menentukan. Kesaksian sangat berbeda dengan namanya kristenisasi. Sangat berbeda. Gereja ada yang masih terjebak dengan bertambahnya jemaat, bertambahnya umat. Saking semangat bertambah, umat lain, gereja lain diborong semua. Hari ini bukan seperti itu saksi yang diinginkan Tuhan. Inklusif bisa menciptakan kebersamaan yang sudah ada dan dibangun. Karena mungkin sudah mau emeritus ingatnya hanya 3, ternyata ada 4. Yang keempat, lagunya Yesus sudah bangkit, haleluya, memberikan hidup kekal dengan cinta. Matahari terbit, datangkan fajar, hidup baru penuh damai dan segar. Mari kita akan baca bersama 1, 2, dan 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Memang bahasa Indonesia kadang-kadang campur. Kain kapan saja, jangan diingat-ingat lagunya Kus Plus itu kapan? Kapan itu ya kain kapan yang putih. Nah saudara, kita akan lihat. Kita diingatkan Yesus telah bangkit. Supaya hanya bukan wacana membaca di almanak kalender
kebangkitan Isa Al-Masih, biasanya gitu. Maka perlu adanya ibadah Paskah. Supaya diingat Yesus bangkit, enggak seperti biasanya jam 5 pagi, walaupun masih ayub-ayuben, tapi setahun sekali. Itu dulu memperjuangkan jam 5 pagi di majelis berdarah-darah, Bapak Ibu. Enggak bisa kan itu. Padahal perempuan itu sudah datang pagi-pagi. Nah, untuk mengingat lagi setelah ibadah ada telur. Ada telur enggak Bu Iyut? Oh, ada telur. Itulah cara-cara mengingat kebangkitan supaya kita tidak dihancurkan budaya rutinitas kehidupan sehari-hari. Paskah tidak hanya lewat begitu saja. Kristus sudah bangkit. Nah, percaya kita bisa seperti para perempuan-perempuan yang perkasa. Jadi saudara, kalau bicara agama, bicara persekutuan, pria harus meyakini kalah. Tim doa berapa jumlahnya, Bu Ning? Ada berapa? 7. Yang paling ganteng siapa? Pak Widyatmoko. Pria yang lain lewat karena doanya enggak jos. Dulu sebelum komisi warga dewasa namanya apa? Komisi wanita jemaat. Jadi yang selalu rindu bersekutu tambah cari kutu. Itu adalah para perempuan, pendoa-pendoa yang hebat. Luar biasa, karena perempuan adalah penolong bagi Adam. Itulah kekuatan perempuan. Kalau kekuatan pria itu hanya di depan dan tampil aksi-aksian. Setelah itu loyo. Perempuan dan laki-laki ketika salah satu pasangannya meninggalkan, apalagi dipanggil Tuhan, yang paling cepat menikah lagi siapa? Siapa? Laki-laki. Perempuan bertahan biasanya. Itulah itulah kekuatan perempuan. Itulah nyawa kebangkitan. Ada penjaga-penjaga kesetiaan. Apalagi di bulan April ini, Kartini. Kita beri tepuk tangan untuk para perempuan. Itulah saudara, menjadi saksinya. Artinya kita akan baca ayat yang terakhir. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Para perempuan yang perkasa sudah ketemu Yesus, sudah ketemu malaikat, sudah berdoa, sudah membawa bunga. Di mana para pria? Belum bangun. Padahal sudah diservis, dilayani malamnya. Perempuannya sudah perkasa, laki-lakinya tepar. Yang datang hanya seorang itu saja termangu-mangu. What happened? Apa yang terjadi? Padahal yang pertama kali dengar informasi, gurunya berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang pertama kali dengar? Para pria. Ketika mungkin diceritakan pada para perempuan, yang menyimpan para perempuan. Petrus lupa. Tapi
Puji Tuhan, di dalam kelemahan prianya, Petrus tetap pergi ke kubur. Artinya saudara, sebuah inspirasi, seringkali kita galau, seringkali kita bingung, tapi kita percaya mengingat Yesus bangkit, kita harus berkreasi terus untuk menjadi saksinya. Mari cari cara-cara yang berkreasi. Bukan hanya dilakukan secara lembaga oleh Komisi Laras Katresnan bersama masyarakat, bukan hanya diakonia, bahkan pautnya sudah tutup, tetapi kita diajak untuk berkreasi, baik secara pribadi, secara lembaga. Dari Podosuko sebenarnya tahun ini sangat berkeinginan berkolaborasi dengan GKJ Banyumanik, bahwa setiap unduh-unduh akan diadakan pekan budaya, masyarakat sekitar menampilkan budaya-budayanya, arak-arakan, unduh-unduh akan dilihat oleh masyarakat. Ini lagi digodok oleh Majelis GKJ Banyumanik karena di sana tempatnya nggak ada, tapi dananya ada. Mari saudara, kita bergandengan tangan menciptakan kesaksian-kesaksian yang lebih menarik dan untuk kemuliaan Tuhan, karena Yesus telah bangkit. Amin. Selamat Paskah.